Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arya Raditya Pratama, kelas 12 IPS 3, nomor absen 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Haji Abdul Malik Harim Amrullah atau Hamka. Cerita ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang bernama Hamid, tentang hidupnya yang dirundung malang tiada kesudahan. Sebagaimana dikisahkan bahwa ayahnya meninggal dunia ketika dirinya masih berusia 4 tahun. Meskipun ayahnya pernah mengalami masa jayanya dalam berniaga, namun berniaganya yang jatuh dan terganti kemelaratan. Sepeninggal ayahnya tersebut, Hamid dan ibunya pun menjalani hidup susah. Namun meskipun demikian, mereka tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran. Seiring berjalannya waktu, ketika Hamid sudah agak tumbuh besar, dia pun mulai terbiasa menjajakan kue-kue buatan ibunya. Itu pun atas dasar kemauannya sendiri, yang hendak meringankan tanggungan hidup mereka. Meskipun merasa tak tega, namun ibunya terpaksa menuruti keinginan Hamid untuk berjualan. Tetapi hasil berjualan kue tersebut hanya cukup untuk makanan sehari saja. Kemudian ketika usianya 6 tahun, setahun menjelang usia mulai bersekolah, Hamid agak bersedih setiap melihat anak-anak lain yang bersekolah, sedangkan ia meratapi nasibnya. Tetapi di sisi lain justru ibunya senantiasa optimis dan berbesar hati hendak menyalurkannya. Terhitung 6 bulan kemudian, terdapat keluarga hartawan yang menjadi tetangga baru mereka. Keluarga hartawan tersebut menempati gedung besar dekat rumah mereka. Keluarga hartawan tersebut hanya beranggota 3 orang saja, yaitu sang ayah yang bernama Engku Haji Mahruf Jafar, dan sang ibu yang bernama Mak Asyah, dan sang anak yang bernama Zainab. Setiap pagi, Hamid berlalu di hadapan rumah hartawan tersebut, hendak menjajakan dagangannya. Lama-lama Mak Asyah merasa kasihan terhadapnya, sehingga beliau mengajak Hamid dan ibunya untuk berbincang sebentar. Sejak saat itu terjalinlah silaturahmi di antara dua keluarga tersebut. Konon kabarnya kekayaan keluarga Pak Jafar merupakan hasil cucur peluhnya sendiri dan bukan warisan dari orang tuanya. Dahulunya dia juga seorang yang melarat juga seperti keluarga Hamzah, sehingga setiap kali melihat orang melarat, dia merasa tak tega karena merasa teringat akan keadaan temponya dulu. Itulah alasan mengapa keluarga hartawan tersebut senantiasa bersikap dermawan terhadap banyak orang, tak terkecuali terhadap Hamid dan ibunya. Mak Asyah senantiasa memosisikan dirinya sebagai teman ibu Hamid. Engku Haji Jafar pun senantiasa bermurah hati membiayai pendidikan Hamid dari jenjang ke jenjang berikutnya. Adapun Zainab yang tumbuh dari pendidikan baik kedua orang tuanya, tidak pernah bersikap angkuh, sehingga Hamid dan Zainab biasa berbaur, bahkan selayaknya abang dan adik. Hamid pun senantiasa berprestasi dan berbudi baik terhadap Haji Jafar. Saat mereka tamat sekolah, Zainab dan anak-anak perempuan lainnya menjalani pengitan sebagaimana budaya di masa itu. Sedangkan Hamid melanjutkan pendidikannya memperdalam ilmu agama di Padang Panjang. Perpisahan mereka tersebut membuat merasa kehilangan satu sama lain.
Sebagaimana pepatah mengatakan, sesuatu baru terasa berharga ketika kita kehilangannya. Demikian pula hal yang dirasakan kedua Adam Hawa tersebut. Mereka pun tersadar akan perasaan satu sama lain. Kemudian setiap Hamid mendapat liburan, dirinya biasa mengunjungi ibunya dan keluarga Haji Jafar. Setiap kali liburannya tersebut, Hamid dan Zainab selalu bertemu dalam keadaan salah tingkah. Namun setelah beberapa lama tak disangka-sangka, musibah besar pun menimpa kematian papanya Zainab, yaitu Pak Haji Jafar, yang secara tiba-tiba. Kemudian penyakit Ibu Hamid yang tak kunjung sembuh malah menjadi kian parah. Pada detik-detik terakhir dalam hidupnya, Ibu Hamid bertutur nasihat kepada Hamid agar menghapuskan perasaannya terhadap Zainab. Beliau mengingatkan Hamid bahwasannya emas tak setara dengan loyang dan sutra tak sebangsa dengan benang. Seusianya memberi nasihat, seolah-olah habis tenaganya. Dengan tenang ia memandangi anaknya, kemudian tanpa terelakkan ajalah pun menjemputnya. Hamid pun tersadar bahwa ia kini sebatang kara. Belum habis perkara duka Hamid, Mak Asyah meminta untuk membujuk Zainab agar dipesunting lelaki pilihan ibunya. Zainab pun menolak hal tersebut. Hati keduanya pun sakit. Hamid memutuskan untuk merantau dan bertolak ke Medan, Singapura, Bangkok, Hindustan, Karachi, Basrah, dan Irak. Lantas sampailah ke tanah suci, Mekah. Di sana dia biasa menghabiskan waktu untuk beribadah, membaca buku tentang Islam, dan tak suka menghabiskan waktu untuk hal tak berfaedah. Namun perasaannya terhadap Zainab tiada berkesudahan. Hingga suatu hari, sahabat lama yang bernama Saleh ikut bergabung dalam rombongan hajinya. Mereka pun bertukar kabar perihal Zainab. Semenjak itu Zainab dan Hamid pun saling tahu bahwa keduanya telah menjadi pesakitan, menanggung cinta yang tak tersatukan. Namun setelah saling mengabari satu sama lain, semangat hidup keduanya muncul kembali. Hanya saja ketika kesehatan Hamid memburuk, Zainab justru berpulang ke hadirat ilahi. Dalam proses tawafnya, Hamid terpukul. Ia merapatkan diri ke tubuh Ka'bah sambil menggenggam kiswah Ka'bah. Tepatnya di bawah lindungan Ka'bah, Hamid pun tutup usia. Jadi inti novel cerita ini menceritakan kisah antara Hamid dan Zainab yang sama-sama jatuh cinta tetapi terpisah, mulai dari karena perbedaan latar belakang sosial hingga Zainab yang dihadapkan oleh permintaan ibunya agar menikah dengan laki-laki yang telah dipilihkannya. Pada akhir cerita, Hamid memutuskan pergi ke Mekah, kemudian terus beribadah hingga akhirnya meninggal di hadapan Ka'bah setelah mengetahui Zainab meninggal. Sekian cerita novel dari saya ceritakan sekarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.